Penyakit kecacingan atau cacingan masih dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Penyakit cacingan bisa menurunkan daya tahan tubuh dan kecerdasan anak. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Siska Oktaviani dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Boromius. Pada episode kali ini, kita akan membahas penyebab dari cacingan bersama dokter dari Rumah Sakit Santo Boromius. Penyakit cacingan tidak bisa dipandang enteng karena bisa mengganggu proses tumbuh kembang anak. Bahkan tingkat kecerdasan seorang anak pun bisa turun akibat cacingan. Penyebab cacingan adalah masuknya cacing ke dalam tubuh manusia, entah dalam bentuk telurnya atau memang larvanya sendiri. Telurnya sendiri bisa terbawa lewat makanan yang kurang bersih atau makanan yang tercemari oleh tinja, entah tinja manusia atau tinja hewan. Kadang-kadang telur pun bisa tertelan dari makanan daging terutama yang kurang matang, misalnya pada kasus cacing pita. Pada kasus lain, bila kita tidak suka memakai alas kaki dan ternyata tanah itu tercemar oleh cacing, larva cacing itu bisa menembus kulit. Jadi ada tempat masuk yang khas untuk masing-masing cacing. Faktor perkembangbiakan cacing ini banyak halnya. Jadi dari personal hygiene terutama karena misalnya kebiasaan buang air besar sembarangan, personal hygiene yang kurang baik, misalnya kuku yang panjang, tidak merawat diri, tidak memberikan obat cacing. Lalu juga ada masalah lingkungan, di mana lingkungannya sendiri memudahkan untuk pertumbuhan cacing. Misalnya pada negara kita yang tropis, telur cacing ini mudah sekali untuk bertahan hidup pada daerah yang lembab dan dia bisa bertahan hidup berminggu-minggu lamanya. Selain itu faktor cuaca juga. Pada musim hujan itu air itu akan menyapu tanah yang tercemar dan dia lebih memudahkan menyebar ke tempat-tempat yang lain. Sanitasi yang buruk dan kurangnya kesadaran pola hidup bersih adalah dua faktor penyebab utama tingginya prevalensi cacingan. Banyak macam cacing yang bisa masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah cacing perut yang kita sering kenal dengan nama Ascaris. Kedua cacing keremi, ketiga cacing cambuk, keempat filaria, kelima strongyloid misalnya, terus cacing pita, trichinosis, dan satu lagi cacing yang biasanya disebabkan oleh penyakit pada hewan, pada binatang peliharaan seperti anjing kucing yaitu toxocara. Cacing ini berada dalam tubuh terutama di saluran cerna, tetapi beberapa cacing yang tidak terdapat di negeri kita ini, misalnya di Afrika, cacing ini bukan hanya di usus saja, tapi kadang bisa melintas di mata. Tapi untungnya negara kita tidak memiliki cacing itu. Cara masuk cacing ke dalam tubuh manusia bukan berdasarkan dari jenis kelamin atau dari usia orang yang dimasuki itu, tetapi lebih terletak pada jenis cacingnya sendiri. Beberapa cacing masuk lewat telurnya sendiri yang termakan oleh manusia. Beberapa cacing juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia berupa larva yang menembus kulit. Khusus untuk filaria, manusia ini tertular bukan karena telurnya, tetapi karena ada larva. Larva yang kadang-kadang kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Dia ini menembus kulit manusia, terutama pada daerah kaki, di mana kakinya sendiri tidak terlindungi oleh alas kaki. Tempat menyerangnya ini setelah dia akan menembus tubuh manusia, dia akan masuk ke peredaran darah sehingga dia akan sampailah dia di saluran pembuluh limfe yang kita bilang saluran getah bening. Dari situ akan menyebabkan sumbatan sehingga kakinya makin lama akan membengkak. Dampak cacingan ternyata tidak sepele. Dari pertumbuhan fisik yang terhambat hingga penurunan tingkat IQ, dampak yang paling banyak diderita adalah anemia. Kadang orangnya sendiri tidak memiliki gejala apa-apa kalau jumlah cacing dalam tubuhnya ini tidak banyak. Tapi kalau jumlah cacingnya sudah banyak, lambat laun orang itu akan menampakkan gejala-gejala. Misalnya, karena cacingnya ini mencuri makanan nutrisi sendiri, sehingga lama-lama anaknya ini berat badannya sulit naik, otomatis tumbuh kembangnya juga terbengkalai, atau anaknya tampak pucat karena cacingnya ada beberapa jenis cacing yang suka mengisap darah.
Jadi anaknya akan tambah pucat, anemis. Lalu beberapa cacing suka bertelur di pantat, jadi anaknya gatal-gatal, malam-malam terutama sering garuk-garuk pantat waktu malam hari, atau anaknya muntah. Muntahnya ini bisa keluar cacing dewasa. Dan selain itu, kalau cacingnya menembus di kulit berupa larva, kulitnya akan gatal-gatal di tempat masuknya cacing tadi. Kalau ususnya tersumbat oleh cacing, otomatis anaknya akan muntah-muntah dan perutnya kembung. Di daerah tropis dan subtropis, apalagi di daerah yang sanitasinya buruk, hampir semua anak pasti cacingan. Di daerah miskin, angka cacingan pada anak bahkan dipastikan mencapai 100%. Cacingan ini bisa dialami oleh semua lapisan umur, jadi bukan hanya pada anak saja, dewasa juga bisa, termasuk orang yang sudah rentak pun bisa. Gejala sama, tetapi yang membedakan antara dewasa dengan anak, pada anak ini ada masa pertumbuhan, sedangkan di dewasa tidak ada. Daya tahan tubuh anak tidak sebaik daya tahan tubuh dewasa. Jadi pada anak-anak ini bila cacingan, daya tahan tubuhnya akan drop banget, sehingga menimbulkan infeksi yang lain. Itu saja yang membedakannya. Gejala yang ditimbulkan cacingan pada orang dewasa sama seperti gejala yang ditimbulkan pada anak-anak. Jadi orang dewasa tersebut pun bisa mengalami kekurangan gizi, bisa mengalami gatal-gatal pada duburnya, bisa muntah cacing juga, bisa mengalami sumbatan usus juga. Jadi sama persis dengan anak-anak. Begitu banyak dan beragamnya jenis cacing yang dapat menyerang tubuh, serta dampak buruk yang terjadi apabila anak kita terkena cacingan. Tentu Anda tidak ingin anak Anda menderita cacingan? Berikutnya kita akan membahas bagaimana mencegah cacingan itu terjadi. Sampai jumpa.